Kenapa saya mengatakan hati-hati, saya akan lapor balik. Dan sebelum saya lapor balik, agar Hotma berpikir 10 kali, jangan 10 kali deh, berpikir 2 kali deh, untuk segera mencabut pengaduan dia ke Peradi. Karena saya akan lapor balik. Karena sebagaimana Anda lihat dalam video-video tersebut, siapa yang mengatakan banci tampil? Siapa yang mengatakan orang yang tidak bisa dipercaya omongannya sama dengan kambing? Siapa yang mengatakan tutup mulutmu? Itu dari kubu satu. Itulah yang bisa diadukan terkait kode etik. Tapi saya belum, karena memang saya tunggu. Karena dalam Peradi itu bisa, sambil kita membela diri, bisa langsung mengajukan pengaduan balik. Itu alasannya kenapa saya diam. Dan lagi pula, saya terlalu sibuk dengan kasus-kasus besar, sehingga nggak ada waktu untuk tampil di TV, dan tidak mau sering-sering tampil di TV. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin soal isu-isu viral di tanah air dan juga untuk para selebritas dan tokoh publik yang selalu saja bikin berita karena dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Masih tetap soal perseteruan antara Hotman Paris dan Hotma Sitompul yang nampaknya semakin memanas. Kali ini nampaknya kesabaran dari Hotman Paris sudah habis. Dia pun memberikan warning atau peringatan kepada Hotma Sitompul agar segera mencabut laporannya atau aduannya yang ditujukan kepada Peradi, Persatuan Advokat Indonesia, yang melaporkan Hotman Paris melanggar kode etik. Dan memang jika dilaporkan pelanggaran kode etik ini, maka sanksi hukumnya adalah dicabut hak pengacaranya. Namun seperti biasa, Hotman Paris selalu saja punya amunisi dan selalu saja berhati-hati dalam melangkah dan tidak gegabah. Saat akan melaporkan Hotma Sitompul ke Peradi, Hotman Paris sudah punya data-datanya. Hotman Paris sudah siap dengan fakta-faktanya. Dia pun sudah meminta para wartawan untuk mengecek apakah ada kata-katanya yang salah dan melanggar kode etik. Apakah ada saat dia menyampaikan melanggar kode etik? Karena istilahnya Hotman Paris selalu memakai legal mind. Dan yang dibuka ke publik adalah soal substansi kasus. Rencana saya untuk melapor balik Hotma Sitompul ke Peradi. Karena semua tim wartawan saya udah suruh cek semua rekaman, tulisan, semua mengatakan Hotman tidak ada melecehkan siapapun. Hotman tidak mengucapkan kasar kepada pengacara manapun. Hotman murni pada substansinya. Dan substansinya pun yang mengucapkan itu adalah Desi. Jadi saya dituduh katanya membuka aib ke publik. Saya dituduh memperolok-olok. Kalau itu tuduhannya, itu tidak ada kaitannya dengan kode etik. Karena itu sudah substansi kasus. Ya, pada saat Hotma berselisih dengan istrinya, dia bukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengacara. Dia sama dengan oknum anggota masyarakat lainnya yang sedang berperkara. Sehingga tidak ada kaitannya kode etik kalau berdebat soal substansi kasus. Nah, begitulah argumen dari Hotman Paris. Sangat kuat untuk membela diri dari jeratan kode etik di Peradi. Bahkan Hotman Paris mempunyai data-data yang lebih kuat untuk melaporkan balik Hotma Sitompul ke Peradi. Dan Hotman Paris juga menjelaskan kenapa dia tidak segera melaporkan balik, karena dia masih menunggu. Mungkin Hotman Paris kasihan kalau sampai nanti pihak para pengacara dari Hotma Sitompul itu terkena pelanggaran kode etik dan akhirnya dicabut hak pengacaranya. Dan Hotman lebih
suka untuk fokus dulu di kasus-kasus besar dia. Dan Hotman juga mengatakan bahwa mungkin pengacara-pengacara numpang tenar dengan ketenarannya, jadi dia tidak masalah. Seharusnya pengacara-pengacara itu berterima kasih kepadanya. Dan sebenarnya dia hanya menunggu dan tidak mau mengurusi masalah-masalah kecil, hanya masalah-masalah besar yang honornya Lambo atau Bentley. Substansi perselisihan tidak ada kaitannya dengan kode etik. Karena pada saat berselisih tersebut, Hotma sebagai seorang suami, sebagai anggota masyarakat, bukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengacara. Itu yang tim pengacaranya kurang dapat membedakan. Kenapa saya mengatakan hati-hati, saya akan lapor balik. Dan sebelum saya lapor balik, agar Hotma berpikir 10 kali, jangan 10 kali deh, berpikir 2 kali deh, untuk segera mencabut pengajuan dia ke Peradi. Karena saya akan lapor balik. Karena sebagaimana Anda lihat dalam video-video tersebut, siapa yang mengatakan banci tampil? Siapa yang mengatakan orang yang tidak bisa dipercaya omongannya sama dengan kambing? Siapa yang mengatakan tutup mulutmu? Itu dari kubu satu. Itulah yang bisa diadukan terkait kode etik. Tapi saya belum, karena memang saya tunggu. Karena dalam Peradi itu bisa, sambil kita membela diri, bisa langsung mengajukan pengaduan balik. Itu alasannya kenapa saya diam. Dan lagi pula, saya terlalu sibuk dengan kasus-kasus besar, sehingga nggak ada waktu untuk tampil di TV, dan tidak mau sering-sering tampil di TV. Nggak apa-apa lah, pengacara-pengacara lain jadi ikut tampil di TV gara-gara kepopuleran Hotman Paris, dia harusnya berterima kasih dong sama saya. Ya, jadi dikejar-kejar infotainment, karena karisma Hotman Paris kasus ini mencuat kemana-mana, bukan salahku dong. Saya terkenalkan karena prestasi, bukan karena tong kosong, gitu loh. Iya. Ya, Betul. jadi saudara Hotma, saya ingatkan, buka lagi semua video rekaman konferensi pers, dan kalau Anda buka, Anda akan sadar siapa yang mengucapkan kata-kata banci tampil, siapa yang mengucapkan manusia yang tidak bisa dipegang omongannya sama dengan kambing, itu ditujukan kepada siapa. Dan kalau itu bisa dibuktikan, itulah terkait dengan kode etik. Jadi sebelum saya lapor balik, Anda mikir matang-matang. Karena memang saya juga nggak mau buang waktu. Mendingan saya perkara-perkara besar. Sekali honornya 1 Lambo, 1 Bentley. Ngapain saya ngomong-ngomong hal-hal beginian? Begitu kira-kira.